Shalom Bapak Ibu, saudara, selamat sore, selamat berkegiatan Tuhan. Kita mengucap syukur semua karena kasih Tuhan kalau kita masih ada sampai saat ini. Dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Dan kami bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita ini, kita mau satukan hati untuk masuk ke dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini, sore hari ini kami datang kepada Tuhan memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang kami percaya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan ada ketenangan, di dalam Engkau Tuhan ada kedamaian Tuhan. Dan setiap hati kami, ya Tuhan, hidup kami selalu ada kedamaian. Dan sejahtera dan sukacita selalu melimpah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk sore hari ini datang beribadah memuji Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena Tuhan Allah yang selalu menjaga kami, menaungi dan melindungi kami di mana kami berada. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan. Semoga Tuhan melayani pekerjaan sidang jemaat yang hadir Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan juga berkati juga bagi mereka yang masih dalam perjalanan Tuhan yang pimpin sertai ya Bapak, mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu ya Allah, Engkau kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Yang percaya mari kita katakan amin. Berikan sorak-sorak yang buat Tuhan. Haleluya. Dia sungguh indah. Makasih Tuhan.
semua karena Tuhan, karena pertolongan, karena kasih sayang, karena pemeliharaan, karena penyertaan Tuhan. Kami ada di sini. Terima kasih, syukur. Bapak, pada sore hari ini kami menguatkan dan teguhkan hati kami beribadah bersama, menikmati hadirat Tuhan, mendengar pujian, naikkan pujian, mendengar firman, untuk berjalan bersama-sama di dalam perjamuan yang kudus. Mari urapan Tuhan turun, kami rasakan, kami nikmati, kami pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada sore hari ini Tuhan, mempersiapkan hati kami lebih lagi, memuji memuliakan nama Tuhan, dan bersama-sama mau menyatakan segala kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Tuhan Yesus sungguh baik, tidak pernah berubah. Tuhan sungguh amat sangat baik. Mari Tuhan kuduskan ibadah ini. Kami sekalian yang ada di dalam ruangan ini, hati pikiran kami dikuduskan. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang berada di tempat yang lain, beribadah bersama dengan kami. Mereka juga di dalam urapan dan kuasa Tuhan. Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus, mari urapi Tuhan pada saat sore hari kami sekalian, para hamba-hambamu yang melayani Tuhan di dalam urapan Tuhan yang khusus, sehingga kami pada saat sore hari ini memperoleh damai sejahtera Tuhan. Kami datang dan akan kami pulang dengan damai-Mu. Kami akan pulang bersama-sama di dalam sejahtera sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dan beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Apa yang saudara-saudara sukacita? Amin. Bersyukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin.
dimuliakanlah namanya. Amin. Dan sambutkan kita iman. Hari Jumat saya bagi berdiri, kita akan bersama-sama mendengarkan pengakuan iman Kristen dari Indonesia. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang dihantam oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa Roh sebagaimana dihantam oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesemuan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Dia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya.
firman Tuhan, firman yang menguatkan dan menumbuhkan kami. Kami tahu firman ini Tuhan mau dan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, jadi alat bagi kemuliaan-Mu, sehingga apa yang disampaikan masuk dalam rencana Tuhan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah bagian kami. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya dan sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah melayani. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini kita sudah masuk di bulan September. Dan di September ini adalah tema khotbahnya teguh dalam pengharapan. Teguh dalam pengharapan. Puji Tuhan, kita sudah melewati bulan demi bulan dan tema demi tema. Semakin hari dan semakin waktu, iman kita harus semakin kuat dan kokoh. Amin. Iman kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Percaya kita harus semakin dan semakin lagi di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan di bulan ini teguh dalam pengharapan. Apa itu teguh dalam pengharapan? Kita mesti tahu dulu kata teguhnya. Teguh itu berarti kokoh, kukuh, kuat. Kukuh dan kuat. Misalnya apa? Misalnya pada bangunan. Itu biasa dipakai. Ya. Tetapi sebelum bangunan ada, harus punya fondasi dulu terlebih dahulu. Dan berpegang erat. Misalnya pada janji teguh, tetap tidak berubah. Misalnya pada pendirian atau hati, setia dan berkomitmen pada sesuatu, itu teguh, Bapak Ibu sekalian. Walaupun digoda, walaupun ada kesempatan, tapi kalau Anda bilang enggak, saya komit, saya mau, saya tidak mau bergeser, itu teguh, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dia, teguh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kita bicara tentang namanya teguh dalam pengharapan, Anda sudah ngerti yang namanya teguh. Tapi dalam bahasa Indonesia kita sehari-hari kayak ngomong sama suami, sama istri, sama anak, jarang ya kita pakai kata teguh ya. Ya jarang banget kita pakai kata teguh. Tapi mungkin kita ngomong pakai kata tunggu ya. Kalau disuruh apa tunggu, ya mungkin kata tunggu dipakai. Itu kata-kata khusus yang kita bisa pakai. Nah, pengharapan Bapak Ibu sekalian, kita belajar kata pengharapan. Pengharapan adalah keyakinan bahwa keinginan seseorang akan terwujud. Itu pengharapan. Jadi kalau seumpamanya ini tidak terwujud, itu jauh bukan pengharapan. Tetapi kalau dia punya keyakinan bahwa keinginan seseorang akan terwujud, atau sesuatu kejadian akan membawa kebaikan, atau seseorang atau sesuatu yang akan datang akan memberikan hasil positif di masa yang depan, itu adalah namanya pengharapan. Ketika nanti tanya, biasanya si dokter ngomong sama keluarganya pasien, biasanya dia ngomong kayak gini, harapan hidupnya masih ada, yang penting dia bisa jaga kesehatan. Itu wah, puji Tuhan, itu pasti ada hal-hal positif. Tapi kalau pengharapan untuk negatif jarang ada, Pak Ibu sekalian, ya, karena ini adalah sesuatu yang hasil positif di masa depan. Jadi kalau kita sampaikan teguh dalam pengharapan, saya percaya Pak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan satu kata, oh kita ada gambaran teguh dalam pengharapan. Saya berharap di tempat ini jemaat-jemaatnya semakin kuat di dalam Tuhan. Amen. Tidak mudah goyah, tidak mudah simpang ke kanan atau ke kiri. Terus lurus di hadapan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, buka Alkitab kita 1 Timotius 1 ayat 1. 1 Timotius 1 ayat 1. Saya akan bacakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar, baca sama-sama apa? Dasar pengharapan kita. Jadi ketika disampaikan bahwa teguh dalam pengharapan, Anda mesti tahu dulu tentang yang namanya pengharapan. Kita menulis, Rasul Paulus menulis, Yesus dasar pengharapan kita.
hari ini saya mengatakan begini, jangan sampai kita goyah. Haleluya. Jangan sampai kita goyah. Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah dasar pengharapan. Ketika kita bilang mau mendirikan bangunan, fondasinya harus kuat. Benar-benar harus kuat. Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda melihat dalam kisah-kisah di dalam Alkitab, ini bukan hanya sekedar cerita, tapi kejadian-kejadian yang pernah ada. Sesungguhnya orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang meletakkan Tuhan, percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun keadaannya mungkin tidak mengenakan buat mereka, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 27. Kolose pasal 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lainnya. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sekali lagi, Alkitab menulis dua hal ini. Kristus adalah pengharapan. Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus menulis pada jemaat di Kolose, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini bukan suatu hal yang mudah ketika ditulis seperti ini. Tapi satu hal yang saya garis bawahi, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kamu itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Kristus menjadi fondasinya. Tak mudah goyah, tak mudah menyimpang ke kanan ke kiri ketika Kristus menjadi fondasinya. Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Dan saya ingin menggarisbawahi tentang teguh dalam pengharapan. Ketika apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya yang berkumpul di sini sudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Betul, pasti. Tapi di tengah jalan kita sering ditarik, Bapak Ibu sekalian, dibikin hatinya menjadi tawar. Seolah-olah apa yang kamu doakan, apa yang kamu gumulkan, apa yang hari-hari ini kamu sedang perjuangkan, gak ada jawabannya tuh. Gak seperti apa yang kamu impikan tuh. Gak seperti apa yang kamu harapkan. Mungkin ada di antara kita yang mungkin di dalam pergumulan hidupnya mau bicara, gak seperti menemui jalan keluar. Dia sudah mengalami yang namanya jalan buntu, mentok di situ. Bisa ada. Dalam kali 4 ini saya harus katakan, kuatkan dan teguhkan iman kita. Amin. Tuhan pasti punya jawaban. Tuhan pasti kirim pertolongan. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Ketika Kristus ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, mungkin tidak ada jalan lainnya, Pak Ibu sekalian. Kita udah sampai mentok di sini dan kita melihat ke belakang ada sesuatu hal yang mengejar kita. Kita bilang sudah selesai Tuhan. Tetapi satu hal, ketika Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita, saya mau sampaikan pasti ada pertolongannya yang hebat dan luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan ada di saat tidak ada jalan. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan ada ketika kita masih baik. Tuhan tetap ada walaupun tidak ada jalan. Ini ketika apa, Pak Ibu sekalian? Ketika orang Israel sedang keluar dari tanah Mesir. Mereka baru mulai melangkah, mulai menghirup udara yang namanya kebebasan. Mereka baru jalan, Pak Ibu sekalian. Senang karena apa? Mereka punya mimpi. Mereka bisa mempersembahkan dan mereka bisa beribadah. Mereka bisa sama-sama beribadah tidak di Mesir, tetapi mereka bisa beribadah bersama-sama di luar itu. Tetapi ketika mereka mulai berjalan, Pak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Alkitab bilang, Firaun yang tadinya melembekkan hatinya luluh karena apa? Anak sulungnya
Setiap anak sulung di Israel mati. Tiba-tiba dia berbalik hatinya dan Tuhan mengeraskan hatinya untuk bilang seperti itu. Dan disuruhnya dikejar balik Pak Ibu sekalian. Pak, orang Israel baru keluar dari tanah Mesir, dia pegang duit banyak. Karena apa? Orang-orang Mesir suruh mereka keluar, buru-buru keluar, pergi dari tempat ini, pergi dari tengah-tengah kami. Karena apa? Dia bilang gini, banyak bencana, banyak kesukaran, banyak air mata yang harus kami alami, banyak sakit. Karena apa? Tulah demi tulah mereka alami Pak Ibu sekalian. Dari yang waduh sampai yang waduh banget Pak Ibu sekalian. Mengerikan. Tetapi pada waktu itu mereka berjalan, baru mereka senang. Waduh, kita bisa keluar ya. Jam berapa nih? Jam 3 sore. Biasanya lu masih macul. Dia bilang, biasanya lu masih kerja jam 3. Tapi ini kita bebas. Tapi masalahnya ada. Di belakang sedang dikejar sama pasukan Mesir. Pasukan berkuda mengejar mereka baik. Maka apa yang terjadi? Dua-duanya terhimpit. Musa melihat, orang Israel pun melihat. Keluaran 14. Mereka berseru-seru Bapak Ibu sekalian. Di dalam Keluaran pasal 14, mereka berteriak kepada Musa dan bilang, gak adakah tempat kuburankah di Mesir sana sehingga engkau mau bawa kami? Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, mereka melihat tidak ada jalan karena di depannya laut dan di belakangnya tidak bisa balik. Satu hal, kalau Allah di tengah-tengah kita, Kristus ada di tengah-tengah kita, maka dia adalah pengharapan itu. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini engkau juga mengalami seperti ini. Mungkin juga saya mengalami hal seperti ini. Terjepit keadaannya, kesukaran, kesulitan, gak seperti waktu-waktu yang dulu. Mungkin kesehatan merosot, gak seperti yang dulu. Mungkin ekonomi menjadi semakin sukar, gak seperti dulu Pak Ibu sekalian. Mungkin pada waktu-waktu yang lalu kita masih di dalam yang namanya ada kelimpahan. Tapi hari-hari ini berkecukupan aja, cukup saja. Memang agak sukar Pak. Seperti dalam himpitan. Tapi mau saya sampaikan, kalau Kristus ada di tengah-tengah hidup kita, di situ ada jawaban. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Tuhan ada di saat tidak ada jalan. Keluaran 14 ayat 16. Buka Keluaran 14 ayat 16. Ketika orang-orang Israel berteriak-teriak, mereka berseru-seru, dan firman Tuhan berkata seperti di ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Saya mau tanya sama kita sekarang, apakah ini masuk akal? Apakah ini ada di dalam logikanya Musa? Musa pernah menunjukkan tongkatnya, air jadi darah. Tapi untuk yang seperti ini, dia belum pernah. Tetapi satu hal, dia harus taat dengan perintah itu. Tuhan cuma bilang, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah air. Masuk akal Pak? Enggak masuk akal. Tetapi apa yang Tuhan perintahkan, ketika apa? Tuhan ada di tengah-tengah kita, Kristus ada di tengah-tengah kita, maka sepertinya yang mustahil menjadi mustahil. Yang sepertinya tak masuk akal dan logika, ketika waktu Tuhan yang suruh itu menjadi lakukan saja. Tuhan sedang berperkara atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Musa cuma nurut. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat. Saya lagi enggak pernah di dalam pikirannya Musa. Dia lihat tulah-tulah yang lain datang. Dia lihat segala sesuatu terjadi, tapi hal ini tidak pernah terjadi. Karena pada waktu tulah-tulah itu terjadi atas tanah Mesir,
Musa tidak dalam keadaan kepepet, kejepit. Tapi setelah orang Mesir itu berteriak dan Firaun itu berteriak, ajukan doa supaya ini dihalau, ajukan doa supaya iya boleh. Ya, dia seperti orang yang tak terjepit, Pak Ibu sekalian. Dia tidak seperti orang yang tak terhimpit. Dia tak punya beban. Karena dia melihat bebannya itu apa? Kepada orang Mesir. Tapi hari ini bebannya ada di dalam kendaknya Musa. Dan Tuhan suruh apa? Angkat tongkat. Perintah yang jelas. Seberapa hebat tongkatnya Musa. Tapi saya mau sampaikan Pak Ibu sekalian. Kenapa Tuhan suruh angkat tongkat Musa? Karena tongkat itulah, dari tongkat itulah Tuhan pernah berbicara pada waktu itu di padang gurun ini. Tuhan berbicara dan menampakkan diri kepada Musa melalui apa? Semak apian, semak yang terbakar oleh api. Maka ketika Musa mendekatnya, dia copot sepatunya dan dia hampiri. Tuhan bilang apa? Ujung-ujungnya Tuhan suruh perintah Musa untuk melakukan bebaskan umat Israel. Gak bisa, gak mampu. Apa yang harus ditanam? Tongkat suruh lepas. Jadi apa? Suruh pegang lagi itu tongkat yang bersama-sama dengan dia. Jadi apa? Dari awal Tuhan sudah melakukan mujizatnya atas kehidupan Musa dari cara-cara yang ada di sekitarnya Musa. Pada hari ini pun saya juga mau menyampaikan Tuhan akan pakai caranya Tuhan dari yang sekitarnya kita, Pak Ibu sekalian. Termasuk potensi, termasuk kemampuan, termasuk relasi yang Anda punya, Tuhan bisa pakai di situ. Memang Tuhan punya cara yang luar biasa, tapi caranya, jalannya adalah sesuatu hal yang kita biasa lakukan. Bicara tentang tongkat Musa adalah sesuatu hal yang dia pegang sebagai pijakan, sebagai sesuatu hal yang dia pegang itu sebagai sesuatu hal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang tongkat Musa itu ada di tengah-tengahnya. Dan saya mau sampaikan Kristus juga ada di tengah-tengah. Bapak Ibu sekalian, perhatikan, mungkin hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang berat, beban, permasalahan, pergumulan. Kita bilang, emang enak, bisa punya tongkat. Kalau saya, Pak Ibu, bisa jadi saat jalan ini belum terlihat, ya. Ketika kita menghadapi yang namanya jalan, belum ada jalannya Tuhan. Apa yang harus terjadi? Saat jalan belum terlihat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Pak Ibu sekalian, jangan bersungut-sungut. Halo, betul? Kita tidak boleh bersungut-sungut. Kalau begitu kita bersungut-sungut, kita nggak bisa ada mujizat. Benar, Pak Ibu. Orang yang bersungut-sungut tidak akan pernah melihat mujizat. Orang Israel, sepanjang mereka bersungut-sungut, mereka nggak pernah melihat mujizat. Di saat mereka diam, di saat mereka tenang, di saat mereka dekat dengar apa yang diperintahkan, di situ mujizat terjadi. Jadi hari ini mungkin problem ada dalam hidup Anda dan saya, tapi ucap syukur dulu. Tuhan Yesus terima kasih. Mungkin belum ada transferan, Pak, belum ada kiriman uang, janjinya dibayar tapi belum. Ucap syukur dulu. Belum ada pertolongan, ucap syukur. Tuhan terima kasih. Pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Ketika Anda marah-marah dulu, ketika Anda ngomel, ngedumel dulu, nggak ngucap syukur, nggak ada yang bisa. Benar, nggak bakal ngeliat ada mujizat. Tapi mari berserah sama Tuhan. Tolong, saya berserah sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut, latih diri Anda ucap syukur. Saya mau ucap syukur, Pak Ibu. Ayo kita mulai mengucap syukur. Mungkin keadaannya nggak enak. Mungkin kita seperti gimana. Dan jangan salahkan masa lalu Anda. Jangan salahkan diri Anda. Mungkin Anda nggak bersungut-sungut, tapi nyalahin diri. Aduh, bodoh. Aduh, begini. Aduh, nyesel. Sama. Hari ini ucap syukur aja lebih baik, Bapak Ibu sekalian.
Yang pertama apa tadi? Jangan bersungut-sungut. Yang kedua, tetap bersandar sama Tuhan. Iyalah Bapak Ibu sekalian, jalannya belum kelihatan, tetap bersandar sama Tuhan. Kalau waktu Tuhan pasti indah, amin. Pasti Tuhan tolong Anda. Tuhan gak bakal lepas. Kalau Tuhan sudah janji, Dia tahu siapa yang teguh di dalam pengharapan, pasti Tuhan tolong. Hari ini Anda dan saya, imannya harus makin kuat. Imannya harus makin kokoh dalam Tuhan. Teguh dalam pengharapan, teguh dalam Kristus. Jangan takut, jangan gentar. Pasti Tuhan tolong. Kemuliaan pada Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Walaupun Anda bilang gini, kalau di film-film pertolongan datangnya belakangan, udah babak belur jagoannya, tapi dia menang, baru ngui-ngui, polisi pada itu film baik. Tapi kalau pertolongan Tuhan pasti tidak pernah menang. Apa buktinya? Sadra, Mesa, Abednego, Daniel ditolong Tuhan, dan banyak orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Tidak pernah terlambat kan? Pasti Tuhan tolong. Bahkan Anda pun pasti pernah mengalami kesaksian demi kesaksian. Pernah ditolong Tuhan. Pasti pernah ditolong sama Tuhan. Jadi Pak Ibu sekalian, kalau pernah ditolong Tuhan, jangan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong Anda. Itu yang pertama. Yang poin yang kedua. Yang pertama tadi apa? Di saat tidak ada. Yang kedua, Pak Ibu sekalian, yang kedua ini adalah saat Anda dalam kesendirian. Tuhan ada saat kesendirian. Dia hadir, Pak Ibu sekalian, menjumpai Ishak. Ini contoh-contohnya. Dia menjumpai Yakub. Dia menjumpai Salomo. Ishak pada waktu dia kehilangan Abraham ayahnya, Tuhan hadir dan Tuhan menguatkan dan meneguhkan Ishak. Pada waktu Yakub harus meninggalkan rumah ayahnya, ibunya, pergi menyelamatkan diri dari amukan orang yang namanya siapa? Esau. Esau lagi ngamuk-ngamuknya, lagi panas-panasnya, kepingin membunuh Yakub. Pada malam itu saat dia merebahkan itu, Tuhan tunjukkan sesuatu. Di dalam apa? Kesendirian. Di tengah-tengah gelapnya malam, Tuhan hadir untuk berkata kepada Yakub, menjumpai Yakub, dan supaya Yakub tahu bahwa Allah Abraham, Allah Ishak ayahnya juga menyertai hidup. Begitu juga Salomo, Pak Ibu sekalian. Ketika Salomo ditinggal mati oleh Daud ayahnya, maka Salomo pun dijumpai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di saat kesendirian ini, Pak Ibu sekalian, di saat kesendirian ini, mereka contoh yang ada di depan Ishak, Yakub, Salomo, Ishak, Yakub, Salomo, mereka bukan orang yang sedang kaya. Mereka bukan orang yang menerima berkat, tetapi setelah Kristus hadir di tengah-tengah mereka, lihat apa yang terjadi. Pada waktu itu Tuhan berjanji untuk memberkati Ishak. Alkitab menulis apa? Ishak makin kaya dan semakin kaya. Sungguh di negeri itu tidak ada yang lebih kaya, bahkan Ishak sangat-sangat kaya. Janji Tuhan setelah Tuhan menjumpai Ishak, setelah Tuhan menjumpai Yakub, apa yang terjadi? Yakub keluar dari rumah orang tuanya, memang bawa perabotan, bawa apa, bawa ini, bawa itu, enggak, Pak Ibu sekalian. Dia pergi ke tempat yang menjumpai pamannya, ya cuma seadanya, sekadarnya. Tetapi waktu di situ Tuhan menambahkan dia. Ternaknya semakin bertambah, kekayaannya semakin bertambah-tambah, Pak Ibu sekalian. Apalagi Salomo. Salomo pada waktu di dalam kesendiriannya hanya apa?
Dia warisan dari bapaknya yang dia punya. Sebuah kerajaan yang sampai di situ. Tetapi ketika Tuhan menjumpai di dalam kesendirian dan Tuhan bilang sama dia janji-janjinya, apa yang terjadi? Salomo menjadi orang yang raja yang sangat kaya, bahkan kekayaannya sangat-sangat berlimpah. Lihat, kalau Tuhan sudah pimpin, walaupun di tengah kesendirian, Bapak Ibu, termasuk di dalam sini saya harus bilang, kesendirian bukan berarti cuma ada diem doang, lagi ada di gereja, enggak, mungkin bisa terjadi Anda sedang ditinggalkan sama orang yang Anda kasih, bisa dong. Itu kesendirian. Tetapi di dalam kesendirian itu Anda harus teguh dalam pengharapan. Amin. Amin. Pak, Ibu yang suami, istri di tempat ini, Anda harus benar-benar sayang sama pasangan hidup Anda. Setia, harus benar-benar setia. Jangan nanti pas lagi dia nggak ada, baru nyesal. Aduh, saya nyesel, belum nggak sayang sama dia. Hari ini harus sayang. Hari ini harus setia. Pak Ibu, kemarin saya sama Ibu Gembala pergi melayani. Istrinya Gembala sidang di GBI era 2000 Jakarta Timur. Ini teman baik ibu saya. Ketika saya berjumpa dengan ibu almarhumah Romida, ya namanya Romida ya, Romidawati almarhumah. Selalu tanya, Mama gimana kabar? Salam ya, buat Mama ya, salam ya. Karena dulu ibu Gembala senior pernah pelayanan di tempat dia. Kenal baik, kenal dekat. Sama bapaknya, namanya Pak Ones, pernah datang ke tempat ini. Ya, pernah kami foto di sini, Bapak Gembala senior kita foto sama dia. Datang kunjung. Sepertinya tegar, tapi pasti kehilangan istri yang disayang. Takut yang baik-baik. Ketika saya datang ke rumah duka itu, habis ibadah doa hari Sabtu kemarin, ya, Sabtu 9:30 selesai, langsung jalan ke sana. Kurang lebih 1 jam Jakarta Timur. Karena cari-cari itu namanya rumah duka persahabatan, rumah duka persahabatan. Sampai di situ, katanya kayak sepi-sepi banget ya. Tapi begitu saya masuk, ternyata ada ibadah Pak Ibu sekalian. Lagi ada waktu jadi saya duduk, saya dengar khotbahnya dan saya terberkati. Salah satu pembicaranya adalah PDM Heni. Ibu Heni adalah punya gembala, pembinanya adalah pendeta Onesimus. Dia berkhotbah. Kita sebagai gembala, ya gembala ya, ibu itu gembala, bilang sama jemaat tentang yang namanya teguh, kuat di dalam kedukaan, gampang Bu, gampang Pak di dalam kedukaan. Tetapi ketika kita yang menghadapinya, dia bilang ya, ketika kita yang menghadapi, beratnya minta ampun. Dia kehilangan anaknya. Dia kehilangan anak umur 26. Anaknya bukan anak. Anak itu pintar melayani Tuhan. Udah mau diangkat jadi rektor di sekolah tinggi STT Battle. Berhasil, karirnya bagus. Tapi Tuhan angkat dulu. Sebagai orang tua, kehilangan, mengalami kesendirian, walaupun dia masih punya. Tapi kehilangan ini Pak Ibu sekalian, jangan sampai kehilangan itu kita menjadi hampa. Kalau sekali lagi saya ulang, kalau di sampingmu ada suami atau pasangan hidupmu, ada keluarga atau apapun, sayang mereka sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Benar. Jangan nantinya kamu menyesal. Dulu saya kangen bawelnya. Sekarang baru ngomong kangen bawelnya. Saya kangen judesnya, saya kangen galaknya. Sekarang baru kangen. Sungguh-sungguh. Jangan sampai kehilangan ini membuat apa Anda kesendirian.
Tapi di saat kesendirian Anda harus lekatkan diri Anda dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih di dalam Tuhan, saat di dalam kesendirian, kita menulis seperti ini. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah. Kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling apa? Menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ketika Anda sedang sendiri, masuk di dalam persekutuan, di situ Anda dikuatkan dan diteguhkan. Amin. Anda harus cari kekuatan di dalam Tuhan. Saat di dalam kesendirian, Anda harus ada ketemu orang-orang yang menguatkan. Saya sekali lagi, bukan bilang mencari orang-orang yang senasib, bukan ya. Bukan dari orang-orang ini kenapa? Sama kalau gitu. Maka nyaman, bukan. Tetapi Anda harus apa? Mencari supaya bisa sama-sama membangun, menguatkan. Di saat kesendirian, Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda. Di saat kesendirian, Tuhan pasti topang hidupmu. Di saat kesendirian, Tuhan ada di sana. Ulangan 31 ayat 8. Baca sama-sama dengan suara kuat. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah. Ini janji Tuhan. Dia sendiri akan berjalan di depan. Berarti apa? Engkau tidak sendiri. Kalau Dia berjalan di depan, artinya Dia memimpin hidupmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, itu janjinya. Dia Immanuel. Dia tidak akan membiarkan engkau dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Pak Ibu, jangan sampai kita yang meninggalkan Tuhan. Tadi siang saya baru sambil nonton ketemu satu short dari YouTube. Kejadiannya di 2004. Menurut cerita ini, di 2004 ada seorang, saya lupa namanya siapa, tapi saya sama Bu Gembala nonton. 2004 orang ini lagi nonton Liga Champion FC Basel dari negara Swiss, sedang mengunjungi bertanding dengan klub namanya Inter Milan, Italia. Dan dia sedang nonton Liga Champion. Dan ketika dia sedang nonton pertandingan itu berlanjut, lagi berjalan di 2004 ya, dia kepengen ke WC, Pak Ibu sekalian. Dan dia pergi ke WC dan dia balik. Menurut informasinya itu, yang tadi ada, dia bilang dia nggak ketemuin teman-temannya. Mungkin nyasar, karena orang Swiss sama orang Italia bahasanya beda. Yang saya kaget, dia bisa hilang, dia bisa tersesat, dan dia jadi gembel di Italia itu 10 tahun loh Pak Ibu sekalian. Karena dia cuma pegang duit 20 euro katanya. Nggak bisa kemana, jadi dia jadi gembel di sana. Nggak bisa balik, nggak bisa bahasa, nggak. Sepertinya dia ditinggalin sama teman-temannya. Pak Ibu, kalau 20 tahun, 10 tahun kan kita mikir, dia hidup dari mana? Dia hidup dari belas kasihan orang. Dia hidup dari belas kasihan orang. Akhirnya di 2014 dia mengalami yang namanya kecelakaan, patah kaki. Dan dibawa ke rumah sakit dan orang itu nggak punya asuransi. Maka Italia mengembalikan orang itu ke negara asalnya, ke Swiss. Yang saya lihat dan saya kaget, orangnya udah kucel kuno. Walaupun saya nggak tahu 10 tahun yang lalu kayak apa. Tapi menurut dia begini, kok tega-teganya rombongan ninggalin gua. Padahal gua cuma pergi ke WC. Gua balik nggak ada teman-temannya. Saya juga nggak tahu apa dia nyasar, apa dia lupa, atau dia apa. Tapi saya mau bilang dia hilang.
10 tahun loh Pak. Jadi gembel. 10 tahun nggak balik. Itu 10 kali lebaran Bang. Oh iya, dia 10. Lebih parah ini. Nggak dicariin. Karena apa? Di 2004 video itu bilang nggak ada handphone. Di 2004. Jadi dia bingung mau hubungin siapa. Aduh, benar-benar hilang, benar-benar sendiri. Bu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Seolah-olah lepas dari rombongan GB besar celingukan. Lagi mana nih teman-teman yang lain? Enggak. Tapi satu hal pegang ayat ini, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah takut dan janganlah patah hati. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Satu ayat penutup para tim musik bisa maju ke depan. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Firman Tuhan bilang seperti karena Allah telah berfirman. Ini Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Termasuk di dalam kesendirian. Termasuk pada waktu orang-orang yang Anda kasih sudah jalan terlebih dahulu. Saya mau sampaikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia janji, dia sertai hidup. Haleluya. Jadi kamu janji waktu Tuhan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Mungkin di depan kami tidak sedang melihat jalan, tapi ketika Kristus ada di tengah-tengah kami, ada damai sejahtera Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti nyatakan kebaikannya. Yang gak masuk akal bisa Tuhan kerjakan. Yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan tidak mustahil. Jangan takut, jangan ragu. Teguh dalam pengharapan. Teguh dalam pengharapan akan Kristus.
Mungkin di tengah kesendirian kita, satu hal Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ada janji Tuhan limpahkan. Yang sendiri Tuhan hiburkan. Dia sendiri yang berjanji, dia berjalan di depan kita. Dia menyertai dan dia tidak membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan ditinggalkan sendiri di atas kayu salib. Kesendirian itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan hari ini dia sedang ulurkan tangannya buat kau dan saya. Jangan takut, jangan takut dalam hidupmu. Tuhan sudah bela engkau. Hari ini Tuhan firman yang telah kami dengar menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada sore hari ini ketika kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Biar kami semakin teguh di dalam Engkau, teguh dalam pengharapan dengan Kristus Yesus. Mari Tuhan turunkan berkat rahmat Tuhan. Pakai hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam kekudusan dan kesucian. Tuhan memberkati hidup mereka dan kami sekalian di dalam keberkatan. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kalau sudah roti di tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dan cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari angkat roti di tangan kami, ucap syukur. Ini adalah tubuh dan darah Kristus. Kami ucap syukur Tuhan sudah mati, bangkit buat kami. Sakit kami, segala sesuatu yang terjadi pergumulan kami, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akanku. Maka saudara yakin dan percaya roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Kami mari makan dalam percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa cawan anggur ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita mengucapkan percaya dalam nama Tuhan. Mari ucap syukur. Mari ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ucap syukur. Dosa kita diampuni, dosa kita disucikan, hubungan kita diperbaiki. Ucap syukur, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, tubuh dan darah Kristus yang bersatu dengan tubuh dan darah kami menyehatkan kami dalam nama Yesus, menguatkan kami. Sakit penyakit kami sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Biru Tuhan Yesus menyembuhkan kami. Dan kami, apa yang kami alami hari-hari ini menjadi kelepasan dan kelegaan bagi kami. Ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada sore hari ini kami mengucap syukur, kami telah dengar firman Tuhan, kami telah berjamu bersama-sama, kami dikuatkan dan diteguhkan. Mari Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, Tuhan yang menyertai kami. Hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yang terima berkat sama-sama kata. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam saudara, pagi sore hari ini, terima kasih kembali Bapak kembali dengan firman. Saudara, mari kita bersama-sama terus dalam pengalaman dalam Tuhan. Mulai darinya, kami persilakan bersebaca bersama. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Dari setiap firman yang kami dengar Tuhan, pertama bidang hati kami dan kami lakukan. Kami mau belajar Tuhan untuk teguh dalam pengharapan kami dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kami. Kami hamba-Mu, Bapa kembali dengan firman-Mu, berarti dia sampai dengan pelayanan kebalaan dan sisi keluarganya dan pengharapan Tuhan sampai menjadi alat berhubungan dengan Mu. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami membawa Tuhan bersimpulan
Setiap benih yang kami bawa di hadapan Tuhan pasti akan bertumbuh dan menghasilkan. Dan segala sesuatu yang baik akan terjadi atas kehidupannya kami. Tuhan menjagai, menyertai kami, bahkan membawa kami dalam kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun, kasih sayang Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini ada jiwa baru ya. Ada dua ya. Dua dan dua. Mari saudara kita bersambut bersama ya. 1, 2, 3. Selamat datang kepada Tuhan. Selamat datang kepada Tuhan. Selamat datang kepada umum diadakan 2 kali di jam 8 pagi dan jam 4 sore. Dan saudara, ibadah sekolah minggu di hari Minggu jam setengah 10 dan ibadah youth jam 11. Dan untuk Rabu ini tanggal 10 September ada ibadah dewasa muda jam 7 malam. Jadi Rabu ini ibadah dewasa muda. Dan juga untuk hari Sabtu kita ada doa pagi jam 8 pagi. Dan saudara, mari kita tetap terus bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita ya, untuk Indonesia. Ada damai sejahtera, aman sejahtera, Tuhan berkati. Dan kita akan bawa dalam doa untuk beberapa nama jemaat dan juga saudara-saudara yang rindu untuk menerima baptisan air bisa mulai mendaftar kepada saya. Dan juga bagi saudara-saudara yang tadi belum menerima doa pengurapan, nanti jangan pulang dulu, nanti akan didoakan oleh Bapak Bendara. Cukup sekian saya sedang pada Bapak Bendara. Tuhan, haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita pulang, mari kita baca dulu Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga dermaga, nyanyian siapa? Aku melayangkan aku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga saya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selama-lamanya. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur buat segala pertolongan, perlindungan daripada Tuhan. Ketika kami datang ke tempat ini, kami disertai oleh Tuhan. Dengan tubuh yang sehat kami datang, dan dengan pulang pun kami dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Tuhan melindungi dan menyertai kami. Bapa, mari pada sore hari ini kami berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang hadir beribadah bersama-sama dengan kami pada sore hari. Diberkati hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak, kami juga berdoa pada mereka yang tidak dapat hadir, Tuhan juga menyertai dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tetap mereka disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada sore hari ini, setiap apa yang kami rintis, apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan situ Tuhan berkenan di atasnya, sehingga apa yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat, sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami sertakan di dalam doa kami untuk Bapak Gembala senior kami, Bapak Pendeta Lukas Suganda, dan Ibu Gembala senior kami, Ibu Pendeta Marta Iskandar. Mereka di dalam naungan dan kuasa Tuhan, mereka di dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Bapak, kami berdoa pada sore hari ini, diberkatilah para pria di tempatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka di dalam keberkatannya Tuhan. Para wanita juga diberkati Tuhan. Lansia di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Anak-anak pun di dalam keberkatan-Mu. Yang berstudi, bersekolah, diberkati dengan hikmat akal budi dan pengenalan akan Tuhan di masa muda mereka. Tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat orang tua tunggal. Kami juga berdoa buat mereka yang masih lajang. Kami berdoa buat mereka yang yatim piatu, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat janda, duda. Dan kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rencana-rencana apa yang kami kerjakan dan kami lakukan ke depan hari. Tuhan memberkati kami sekalian.
Tuhan juga memberkati rencana pernikahan dari anak-anak kami. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ataupun kerabat, ataupun saudara yang kami miliki, Tuhan memberkati. Kiranya berkat Tuhan turun atas rumah tangga. Kiranya berkat Tuhan turun, damai sejahtera turun atas kehidupan kami sekalian. Terima kasih ya Bapak, dan kami berdoa tumpang tangan untuk nama-nama yang ada tertulis di sini. Tuhan sehatkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan beri penghiburan, dan Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada jalan keluar, ada jalan pertolongan bagi itu mereka. Terima kasih, kami juga sertakan ibu-ibu yang sedang mengandung. Diberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ibu, anak semua sehat. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang akan melahirkan di tahun ini ataupun di awal tahun depan, mereka diberkati Tuhan dengan kesehatan yang prima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang berduka, Tuhan beri penghiburan, dan apa yang sedang kami lakukan pada hari ini juga Tuhan berkati. Kami yang bekerja di dalam kota, di luar kota, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang melakukan aktivitas di dalam negeri maupun di luar negeri, Tuhan juga menyertai. Terima kasih ya Bapak. Berkat Tuhan juga turun kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di ibadah raya pertama. Diberkati dalam nama Yesus. Di ibadah sekolah minggu juga dalam keberkatan Tuhan. Dan juga di ibadah youth mereka diberkati. Dan kami yang melayani pada sore hari ini di ibadah raya Tuhan juga diberkati Tuhan. Ketika nanti kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, dijauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, virus-virus ataupun kecelakaan. Tuhan yang menangi kami sekali, Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang menjagai kami kemanapun kami melangkah. Kami berserah penuh kehadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan pada sore hari ini kami mau terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara bangkit berdiri, arahkan hatimu dan angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh kita berkat di hadapan Tuhan. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang kudus daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan naungan dari Roh yang Maha Kudus menaungi kita sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan jemput kita kedua kali di awan permai. Terima berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat sore, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Buat tadi yang saudara belum juga akan mengurangkan, saya tunggu di depan kita bersyukur. Amin.